وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات من المسلمين والمسلمات, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Diberikan kesehatan serta diringankan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah, untuk duduk dalam majelis yang mulia ini membicarakan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, tema yang sangat dekat dengan apa-apa yang kita harapkan dari kebesaran orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan orang-orang yang mendapatkan karunia anak-anak yang saleh dan salihah, mendapatkan keturunan-keturunan yang tahu dengan kebesaran Allah Tabaraka wa taala, yang tahu dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang cinta kepada Al-Quranul Karim dan berpegang teguh kepadanya. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lafaz salawat yang senantiasa kita sanjungkan untuk Nabi kita menjadi bukti cinta kita kepadanya, menjadi bukti bahwa kita merinduinya, dan harapan pula kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan bahwa di antara pilar-pilar pendidikan di dalam Islam itu sangat banyak sekali. Di antara pilar yang pertama adalah pengokohan dari sisi akidah. Pengokohan dari sisi akidah. Di antara yang paling asasi di dalam pilar pendidikan Islam adalah diberikan kepada anak pemahaman yang benar, dasar-dasar agama yang kuat, memiliki prinsip, ditanamkan prinsip-prinsip keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, keyakinan kepada Al-Quranul Karim dan agama yang ia peluk, yang ia jalani. Maka di antara asas ketika kita ingin menjalankan, memberikan pemahaman dari sisi akidah, yang pertama kali adalah kita mentalkinkan kalimat tauhid kepada anak-anak kita. Yang kedua, menanamkan pada diri anak kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menanamkan kepada diri anak kita untuk senantiasa meminta kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah, serta membangun jiwa-jiwa yang tawakal kepada Allah Tabaraka wa taala. Hal ini tergambar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menanamkan kecintaan kepada generasi-generasi terdahulu, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan keimanan
di hati anak-anak yang hidup di masa dahulu. Kemudian di antara asas yang ketiga di dalam penanaman pilar akidah adalah kita menanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Ahlul Bait, dan cinta kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Di antara cara bagaimana cara menanamkan kecintaan kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya adalah dengan cara menyampaikan kisah-kisah mereka. Menyampaikan kisah-kisah kehidupan Rasulullah, akhlak-akhlak yang terpuji yang ada sama Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya bersama orang-orang yang terdekat dengannya, ketika bergaul dengan para sahabatnya, dan ketika dia berdagang, dan ketika dia melakukan muamalah dengan sesama kaum muslimin. Sampaikan kisah-kisah mereka, sampaikan kisah-kisah kesungguhan mereka di dalam beribadah kepada Allah, dan kisah-kisah yang terkait dengan perjuangan mereka, baik itu dengan harta, baik itu dengan jiwa, serta apa saja yang mereka miliki, mereka berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan kisah-kisah heroik mereka. Insya Allah dengan mudah kecintaan anak-anak kita kepada Rasulullah dan para sahabatnya serta keluarganya akan mudah tertanamkan. Bukankah kurikulum di antara kurikulum pendidikan kita adalah berkisah, di mana Al-Quranul Karim 2/3-nya adalah kisah. 2/3-nya adalah kisah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang, berdakwah, yang dibutuhkan oleh Rasulullah adalah panduan. Dan di antara panduan Rasulullah di dalam berdakwah adalah kisah. 1/3 di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah umat terdahulu yang Allah sampaikan melalui wahyunya, yang itu merupakan panduan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi umatnya. Namun sungguh sangat disayangkan hari ini, berkisah di depan murid, berkisah kepada anak-anak kita di rumah kita, hampir-hampir tidak ada lagi yang terlihat dalam rumah tangga kaum muslimin. Seakan-akan kisah itu tidak ada dalam kurikulum pendidikan kita. Padahal Al-Quran memberikan pelajaran, sungguh sangat banyak kisah di dalam kitab suci kita. Yang keempat, di antara asas yang mesti kita lakukan untuk pengokohan akidah anak-anak kita adalah dengan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Mengajarkan Al-Quran sejak dini, mengajarkan Al-Quran di usia-usia awal dari perjalanan hidup anak-anak kita. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti, beliau mengatakan ta'limus sibyanil Quran aslun min usulil Islam. Mengajarkan Al-Quran kepada anak kita adalah dasar daripada dasar-dasar Islam itu sendiri. Fayansha'una 'alal fitrah. Anak-anak kita akan hidup, anak-anak kita akan tumbuh di atas fitrah mereka. Fitrah kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbiqu ila qulubihim anwarul hikmah qabla tamakkunul ahwa minha. Akan masuk ke dalam hati-hati mereka itu hikmah sebelum masuknya al-ahwa ke dalam hati mereka. Kita berikan Al-Quran terlebih dahulu, itu akan menjadikan anak kita lebih dekat kepada kebaikan sebelum ruang hati mereka diisi dengan hal-hal yang lain, dan sebelum diisi oleh keruhnya kemaksiatan dan gelapnya kesesatan.
maka diberikan cahaya Al-Quran di dalam hati anak-anak kita. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa apabila anak kita sudah mulai siap untuk menerima talqin dari kita sebagai orang tua, maka berikanlah pertama kali adalah dengan mentalqinkan Al-Quran. Usia anak kita ketika pendengarannya mulai bagus dan lisannya sudah mulai berucap, kata-kata sudah mulai terdengar dari mulut anak kita, artinya anak kita sudah siap untuk ditalqinkan ayat-ayat. Maka tugas utama dan pertama orang tua adalah membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Ini yang disebutkan di dalam tugas-tugas kita sebagai orang tua, agar kita faham apa yang mesti kita dahulukan ketika anak-anak kita sudah mulai dia bersuara, berucap dengan kalimat-kalimat yang mulai sempurna. Tidak lain dan tidak bukan kecuali kita harus mentalqinkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat kepada kehidupan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, generasi-generasi awal dari umat ini, mereka sangat perhatian, mereka sangat serius di dalam mengarahkan anak-anak mereka agar memulai kehidupan anak-anaknya dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang bertanya apa yang mesti dimulai Ustaz, adalah Al-Quran. Di dalam sejarah, di dalam sejarah panjang kehidupan umat manusia, umat Islam di dalam sejarahnya, maka di antara yang pertama kali dalam kurikulum pendidikan mereka adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu yang pertama kali. Kita lihat bagaimana kehidupan seperti yang diceritakan oleh para ulama kita tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma, an abihi qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kemudian kita lihat juga bagaimana perhatian para sahabat Nabi yang mulia, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala di dalam kitab tafsirnya, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata kepada seorang laki-laki, ala udhifaka bihadisin tafrahu bihi. Kata Ibnu Abbas, aku akan sampaikan kepada kamu satu hadis yang membuat kamu gembira. Qala bala. Qala iqra tabarakalladzi biyadihil mulk. Ibnu Abbas mengatakan, bacalah ayat iqra, ya, bacalah ayat tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini surah Al-Mulk. Wa 'allimha ahlaka. Ajarkan surat itu kepada keluargamu. Wa jami'a waladika, dan juga kepada anak-anakmu. Wa sibyana baitik, dan kepada anak-anak kecil yang ada di rumahmu. Wa jiranika, dan seluruh tetanggamu. Fa innaha al-munjiyah. Sesungguhnya surat itu adalah surat yang menyelamatkan. Ini di antara fadilah keutamaan surat Al-Mulk. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Aku ingin surat itu ada setiap hati orang-orang dari umatku. Ini silakan ya kita baca nanti hadisnya lengkap, bahwa ini merupakan salah satu keutamaan tentang surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu ada disebut juga dengan surat Al-Munjiyah, yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Orang-orang yang senantiasa membacanya, ya, melazimkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa dia al-mani'ah awil munjiyah tunjihi min adzabil qubur, ia akan menyelamatkan dengan
Al-Quranul Karim yang dibacanya, dengan surat Al-Muluk yang senantiasa dibacanya, maka dia akan bisa menyelamatkan dia dari azab kubur. Ini bentuk perhatian para sahabat. Disuruhnya untuk diajarkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada tetangga-tetangganya. Ini bentuk perhatian para sahabat, betapa mereka mengawali kehidupan mereka, kehidupan anak-anak mereka dengan Al-Quranul Karim. Kemudian disebutkan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yatafakhar annahu qara'a al-muhkam ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa tiflun shaghir. Kebanggaan Ibnu Abbas ketika di usia kecil di zaman Rasulullah, dia telah membaca Al-Quranul Karim. Faqad dzakara Ibnu Katsir fi fadail Al-Quran anna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala tuwfiya Rasulullah wa ana ibna 10 sinin. Di saat Rasulullah wafat usianya 10 tahun lebih kurang. Dan dia setelah selesai membaca Al-Quranul Karim. Waqad qara'tul muhkam. Ini kebanggaan-kebanggaan yang kita dapatkan dari riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh para ulama kita. Wa amma salafus salih ridwanullah taala alaihim faqad sarul masaruh. Mereka telah mengikuti cara dan metode mereka. Wa masyaw tariq nafsahu, dan mereka mengikuti jalan mereka. Ya, sebagaimana di dalam kitab Al-Muallimin karya li Ibnu Suhnun disebutkan annal qadi al-wara, ya, Isa ibnu Miskin, ya, disebutkan kana yuqri banatihi wa hafidatihi. Dia setiap sore membacakan ayat-ayat kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Qala Iyad fa idza kana ba'da al-asri da'a ibnatayhi wa banati akhihi liyu'allimahunna al-Qur'an wal ilm. Di kalau sore hari, ya, dia memanggil 2 anak perempuannya dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-lakinya, dikumpulkan di tempatnya, di rumahnya, diajarkan Al-Quran dan ilmu. Coba Bapak Ibu lihat itu, di sore hari digunakan waktu untuk mengajarkan anak-anaknya dan anak-anak dari saudara-saudaranya. Diajarkan setelah asar Al-Quran dan diajarkan ilmu. Wa kadzalika kana yaf'alu qablahu Fatih As-Saqaliyah Asa ibn al-Furat bibnatihi Asma allati nalat min al-ilmi daraja kabira. Itu juga yang dilakukan oleh Fatih terhadap anak perempuannya, Asma, yang terkenal dengan keilmuan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita baca sejarah orang-orang terdahulu, apa yang awal kali mereka ajarkan tidak lain kecuali Al-Quran. Tidak ada yang mereka mulai kecuali Al-Quran. Ini hari ini terkadang Bapak Ibu, ya, saking inginnya anak kita cerdasnya, berwawasan, berilmu jauh lebih pintar dari kita, bahkan kita ini kurang sabar, semua harus diberikan kepada anak. Anak-anak kita sampai keberatan membawa buku yang dimasukkan dalam tasnya. Keberatan membawanya. Karena kita kurang sabar, ingin semua ilmu dilahap di usia itu. Usia kecil seakan-akan anak kita sudah harus pintar ini dan pintar itu. Tapi yang pokok tidak kita pedulikan. Kita sebagai muslim, yang paling pokok yang harus kita ajarkan apa? Al-Quranul Karim. Karena itulah kitab suci kita. Itulah awal daripada perjalanan hidup kita. Kalau dia sudah bersama Al-Quran sejak dini, maka kemudian akan mudah untuk kita berikan ilmu-ilmu yang lainnya. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, mari kita sadari bagaimana konsep pendidikan Islam di dalam sejarah Islam itu sendiri. Tidak lain dan tidak bukan kurikulum pertamanya adalah Al-Quranul Karim. Mari kita lihat bagaimana di dalam Islam bahwa anak-anak yang telah memulai Al-Quranul Karim sejak dini itu sungguh sangat banyak data-datanya.
Di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau sendiri yang menceritakan tentang dirinya. Faqala hafiztul Qur'ana wa ana ibn sab'a sinin. Aku hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Wa hafiztul Muwatta'a wa ana ibn 10. Dan aku hafal kitab Muwatta' karya Imam Malik, guru beliau, pada usia 10 tahun. Cemerlang Pak generasi dahulu itu. Karena mereka memulai dari kurikulum yang paling utama. Mereka memulai dari kurikulum yang paling utama, Al-Quranul Karim. Bayangkan. Kalau kita lihat kehidupan Imam Syafi'i, tidaklah seperti anak-anak yang lain. Dia yatim, hidup bersama ibunya, hijrah dari Palestina ke kota Mekah, diantar oleh ibunya ke seluruh masyayikh yang ada di kota Mekah. Setelah itu ibunya mengajak anaknya untuk berangkat ke kota Madinah agar berguru dengan Imam Malik di kota Madinah. Kalau hari ini kita beralasan sulit hidup, kalau kita hari ini beralasan banyak kali terkendala kita dengan ekonomi dan seterusnya, sejarah telah membuktikan bahwa kesulitan tidaklah menjadi halangan dan rintangan. Mereka sambut kemuliaan, kebesaran anak-anak mereka dengan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka sambut kebesaran generasi anak-anak mereka dengan keadaan yang sangat terbatas yang mereka alami. Ini bukti sejarah dalam kehidupan Islam. Bukti sejarah bagaimana orang-orang terdahulu. Tapi mereka bisa jauh lebih besar dari kita. Mereka serius menyiapkan anak, Pak. Mereka serius mengantarkan anak mereka ke guru-guru yang hebat. Tak peduli sejarah, tak peduli kesulitan yang mereka hadapi. Yang penting anak ini menjadi anak yang bermanfaat bagi manusia. Makanya ketika diizinkan oleh Imam Malik untuk hadir bersamanya, maka dia telah mengatakan, sungguh aku telah hafal kitab Muwatta sebelum aku duduk di majelis kamu wahai guruku. Dan tentu kecerdasan Imam Syafi'i sungguh sangat luar biasa, hafal setiap hadis dan kata yang disampaikan gurunya. Ini tentu mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid dalam kisah ini apa? Bahwa anak-anak di zaman dahulu mereka telah menyelesaikan Al-Quran di usia yang sangat kecil, bahkan di usia 7 tahun seperti Imam Syafi'i ini. Baik, kita lihat kisah yang berikutnya. Yaqulu Sahal ibn Abdullah Tastari, famadaitu ilal kitab fata'allamtul Qur'ana wa hafiztuhu wa anna ibna 6 sinin atau 7 sinin. Aku mulai belajar Al-Quran, aku mulai menghafal Al-Quran, sehingga aku bisa menghafal Al-Quran di usia 6 atau di usia 7 tahun. Dia menceritakan tentang dirinya, Pak. Aku dulu mulai menghafal dan selesai menghafal Al-Quran di usia 6 atau 7 tahun. Kita menceritakan data-data ini agar kita bisa belajar. Kesempatan kita sama dengan mereka. Kesempatan kita sama seperti mereka. Tapi yang tidak sama adalah semangat dan kesungguhan kita sebagai orang tua. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, fayaqulu Syekh Yasin ibn Yusuf Al-Maraqisi anhu, qala ra'aitu Syekh wa huwa ibn 10 sinin binawa. Dia menceritakan, aku melihat ya dia di usia 10 tahun di Nawa, wasibyan
yakrahunahu 'alal la'bi ma'ahum. Anak-anak yang seusia dengan dia nggak suka main, nggak suka ya duduk dengan beliau. Wa huwa yahrubu minhum. Dia senantiasa lari dari orang-orang yang sebaya darinya. Wa yabki li ikrahihim wa yaqra al-Qur'ana fi tilkal hal. Coba lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi kecil. Ya, dia di saat orang-orang yang sebaya dengannya bermain, dia menyendiri, belajar, menghafal. Sehingga wajar kalau dia sudah besar menjadi ulama besar. Bahkan dikisahkan Al-Imam An-Nawawi ya dalam hari-hari dalam kesehariannya sangat luar biasa. Kalau tidur itu ya ketiduran, Pak. Kalau tidur itu ya ketiduran, bukan karena tidur menyengaja. Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Jadi, kalau kita memang menyengaja untuk tidur, sengaja untuk tidur, bahkan kalau kurang kita ingin qadha itu, ingin tambah. Tapi Al-Imam An-Nawawi, beliau itu tidurnya karena ketiduran, karena sudah kelelahan, sehingga tertidurlah dia. Ketika terbangun dari tidur, seakan-akan dia kehilangan sesuatu yang mahal dalam kehidupan. Seperti kita misalnya ada barang-barang yang mahal hilang dari kita. Ketika kita sadar bahwa itu hilang, apa kira-kira yang kita lakukan? Kita sibuk mencarinya. Kita akan lakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali. Begitulah dia ketika ketiduran bangun, seakan-akan ya kehilangan barang yang mahal dalam kehidupannya. Begitulah beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkahi usianya. Allah berikan kepadanya ilmu yang sangat luar biasa. Bahkan hari ini silakan dicek dan dilihat, tidak ada masjid di santero dunia ini kecuali mereka di dalam masjid tersebut dibacakan karya-karya Al-Imam An-Nawawi. Di antaranya adalah kitab Al-Adhkar atau kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Walaupun ya usianya tak panjang, tapi kemudian keberkahan dari ilmu yang dia tulis, dari hari-hari yang ia lewati, ya maka sampai hari ini nama beliau, ilmu beliau masih disebut-sebut, bahkan diulang-ulang, seakan-akan Al-Imam An-Nawawi masih hidup di zaman ini, padahal dia sudah meninggal, sudah lama wafat, tapi namanya, ilmunya, kitabnya masih dibaca, masih diulang-ulang, masih dipelajari. Begitulah Allah ingin mengabadikan kebaikan seorang hamba. Dan inilah pesan daripada Al-Quranul Karim, agar kita menjadi orang yang disebut dengan buah bibir indah, dengan sebutan-sebutan indah setelah kita. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang disebut-sebut namaku dengan sebutan yang baik oleh orang-orang yang datang setelahku. Kita mulailah berpikir kaum muslimin, kalau mungkin kita tidak bisa membuat karya-karya yang hebat hari ini, kita berharap anak-anak kita, generasi kita, mereka menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang mulia di zamannya. Mereka kita bekali dengan cara ilmu, dengan ilmu Al-Quranul Karim. Kita tanamkan akidah yang benar, kita ajarkan Al-Quran sejak dini, maka insya Allah Allah akan mudahkan cita-cita kita, Allah akan wujudkan harapan kita. Karena ketika niat seseorang jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadanya, Allah akan bantu mewujudkannya. Tapi kemudian kita harus bersabar Bapak Ibu di dalam mengawal generasi kita. Terkadang seperti yang saya sampaikan tadi, sering saya ulang-ulang, kita ini selalu memandang anak kita di usia itu sudah harus pintar dengan seluruh ilmu, sudah harus menguasai dengan berbagai macam ilmu. Tapi kenyataannya kita yang selesai naik satu kelas
kelas berikut yang dipelajari tahun kemarin tidak ada lagi yang tinggal ya, kecuali ya sedikit. Dan kita berharap Al-Quranul Karim yang ditanamkan kepada jiwanya sejak kecil akan tumbuh dan akan subur serta menjadi panduan hidup ya di dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian beberapa kisah juga disebutkan oleh para ulama kita, sebagaimana yang disebutkan ya di dalam kitab-kitab para ulama kita. Qala Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari, ra'aitu sabiyan ibna 4 sinin qad humila ila al-ma'mun wa qad qara'a al-Qur'an wa nadhara fi ar-ra'yi ghaira annahu idza ja'a yabki. Ini usia yang sangat kecil sekali, di saat usia 4 tahun dibawa kepada Ma'mun dan dia baca Al-Qur'anul Karim, dan ya, kemudian ya begitulah kehebatan yang ada pada anak tersebut. Jadi kalau zaman dahulu Bapak Ibu mereka selesaikan Al-Quran di usia-usia sebelum balik, itu biasa, karena itulah lingkungan yang ada dan orang tuanya sudah paham dengan konsep Islam itu sendiri. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, mata yabda'ut tifil bitta'allumil Quran. Nah, kapan si anak kecil itu ya memulai belajar Al-Quranul Karim? Disebutkan, qala Abu Asim, dhahabtu bi ibni ila ibni Jurayj wa huwa ibnu aqallu min 3 sinin yuhaddithuhu bihadzal hadith wal Quran. Wa qala Abu Asim, la ba'sa an yu'allimu as-sabiyya al-hadith wal Quran wa huwa fi hadhihi sin wa nahwi. Nah, kalau di sini dikisahkan bahwa Abu Asim berkata, tidak mengapa anak-anak itu diajarkan Al-Quran dan hadis di usia-usia kurang dari 3 tahun. Jadi kalau Al-Quran pun tidak masalah Bapak Ibu. Walaupun anak kita belum bisa mengulang-ulangnya, ya lafaz yang kita bacakan, tak mengapa. Tapi ketika nanti di saat lisannya sudah mulai bagus, sempurna, maka akan dengan mudah anak itu akan melafazkan. Di Bapak Ibu jangan ragu, anak saya belum bisa dia Ustaz mengulang-ulang, nggak ada masalah. Talkinkan saja ayat-ayat itu, bacakan saja hadis-hadis Rasulullah, maka insya Allah ketika anak itu sudah mulai berucap, berkata dengan sempurna, akan sangat mudah baginya membaca dan mengulang-ulang. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun ada satu hal yang mesti kita fahami di dalam konsep mengajarkan Al-Quran ini. Ada sebuah kaidah dalam pendidikan Islam, beradab sebelum berilmu dan beriman sebelum Al-Quran. Kalau beradab sebelum berilmu, banyak sekali perkataan-perkataan di dalam Islam seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ta'addabu thumma ta'allamu. Beradablah kalian, setelah itu baru kalian belajar. Di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah li Ibnu Muflih disebutkan, at-tahalli bil adabi qabla at-tahalli bil ilmi. Hendaklah kita ini menghiasi diri dengan adab terlebih dahulu sebelum kita menghiasi diri kita dengan ilmu. Bahkan saking pentingnya adab, para ulama kita mengatakan, wabil adabi tafhamul ilm. Dengan adab itu kita akan bisa faham ilmu. Jadi kalau ada murid-murid santri yang susah memahami pelajaran, maka perlu diperbaiki adab. Abdullah ibn Mubarak menyebutkan,
talabtul adaba 30 sanatan wa talabtul ilma 20 sanah. Aku pelajari adab itu selama 30 tahun dan aku belajar ilmu hanya 20 tahun. Mana lebih lama? Belajar adab atau belajar ilmu? Lebih lama belajar adabnya daripada belajar ilmunya. Nah, adab itu sesuatu yang langka hari ini kaum muslimin. Orang pintar hari ini banyak. Orang cerdas di mana-mana ada. Tetapi orang yang berilmu dan beradab itu yang langka. Itu yang langka. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan. Mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan ketika ilmu dihiasi oleh adab, itu akan memberikan banyak keberkahan. Akan kita dapatkan banyak kebaikan. Tapi ketika ilmu kering dari adab, jauh dari adab, maka ilmu tidak akan membuahkan manfaat yang banyak. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, di dalam konsep pendidikan Islam, kenapa adab terlebih dahulu sebelum ilmu? Karena Islam sangat memperhatikan adab, dan adab letaknya lebih utama daripada ilmu. Kita lihat bagaimana dulu para generasi salaf di dalam mencontohkan adab, seperti yang dikisahkan tentang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, wa ana uqallibus safha baina yaday Malik. Aku membuka atau membalik-balik lembaran di hadapan guruku Imam Malik dengan cara pelan-pelan. Di baliknya lembaran buku itu dengan cara pelan-pelan, sebagai bentuk adab kepada gurunya. Ada yang mengisahkan di antara murid Imam Syafi'i, demi Allah aku tidak sanggup minum ketika guruku Syafi'i melihatku, haibatan lahu. Bahkan dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kunna julusan fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah, kami duduk-duduk, kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami. Faka'annama ala ru'usina at-tayr. Seakan-akan di atas kepala kami itu ada seekor burung. Coba lihat. Menta'zimkan Rasulullah SAW. Adab kepada guru. Adab kepada ahli ilmu. Nah, ini beberapa konsep pendidikan adab sebelum ilmu. Bahkan sebagian para ulama kita mengatakan, kadal adabu ayyakuna thulutsail ilm, bahwa hampir saja adab itu 2/3-nya ilmu. Artinya kalau hilang adab seseorang, berarti hilanglah 2/3 ilmu. Bayangkan, di saat murid belajar adab sebelum ilmu, maka guru juga demikian, hendaklah beradab sebelum menyampaikan ilmu. Ini tidak boleh dipisahkan. Makanya ketika adab harus diperhatikan, sebagaimana yang disampaikan oleh
Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di saat dia berkunjung kepada Harun ar-Rasyid, di hadapan Harun ar-Rasyid ada anak-anak beliau dan guru dari anak-anaknya. Maka diminta kepada Imam Syafi'i untuk memberikan nasihat kepada guru daripada anak-anaknya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hendaklah yang engkau lakukan pertama kali untuk memperbaiki anak ini adalah memperbaiki dirimu sendiri. Karena sesungguhnya mata-mata dari anak-anak ini sangat terikat dengan dirimu. Yang baik menurut mereka itu apa yang engkau lakukan, dan yang buruk menurut mereka apa yang engkau tinggalkan. Maka ada dalam sebutan kaidah pendidikan kita, banyak hal yang tidak diajarkan tapi tertanamkan. Rasanya guru tidak mengajarkan itu kepada anak, tapi kok tertanam dalam jiwa anak kita. Dikarenakan adab engkau yang mulia wahai guru, maka sungguh dia telah menjadi contoh tauladan. Maka seorang guru sebelum dia menyampaikan ilmu, maka yang pertama kali yang diambil oleh muridnya adalah adab seorang guru. Maka memiliki adab bagi seorang guru adalah sebuah keniscayaan, bukanlah sebuah pilihan. Begitupun menghargai seorang guru, beradab kepada guru bukanlah pilihan, tetapi adalah sebuah keharusan. Kalau kita ingin ilmu kita berkah, kalau kita ingin ilmu kita baik dan banyak, maka beradablah kepada guru kita. Ada kaidah yang kedua kaum muslimin, kaum muslimat, yaitu beriman sebelum Al-Quran. Lahir dari sebuah perkataan Jundub bin Abdillah al-Bajali. Dia mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun. Kami bersama Rasulullah, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami, usia kami sebaya ketika itu. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Quran. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran faizatna bihi imana. Kemudian setelah itu kami belajar Al-Quran dan bertambahlah iman kami. Bapak Ibu rahmati Allah, apa maksud daripada konsep beriman sebelum Al-Quran ini? Di mana seorang guru atau orang tua, guru menanamkan kepada anak kita kecintaan terhadap Allah, kecintaan kepada Rasulullah, dan iltizam dengan perintah Allah dan Rasulnya, membenarkan berita-berita yang Allah sampaikan dan Rasulnya. Ini yang kita tanamkan kepada anak kita, agar tumbuh dalam jiwanya ta'zim kepada syariat ini, agar tumbuh dalam jiwanya pengagungan terhadap kalamu subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya meminta anak kita untuk mencapai target-target, orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi SAW bersabda, man dakhala masjidana hadha
barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. La ilaha illallah Allahumma rabbah salatan. Tapi kita lanjutkan bahwa ada sebuah konsep yang disebut beriman sebelum Al-Quran. Artinya kita sebagai orang tua, para guru, para pendidik, agar menanamkan keimanan itu di hati anak kita, mengikatkan sesuatu dengan Allah. Ibarat kita ingin mengendarai kendaraan kita di pagi hari, maka kita lakukan dengan menghidupkannya terlebih dahulu, memanaskan mesinnya. Begitu juga anak-anak kita. Ini tidak mungkin kita berikan langsung dengan perintah. Akan ada trauma nanti di dalam kehidupan mereka. Padahal yang kita suruh adalah Al-Quran untuk dihafal. Tapi ketika generasi ini, anak-anak kita di zaman ini mengambil bagian dari syariat ini seperti sesuatu yang menjadi beban dalam kehidupan, itu yang dimasalah. Sehingga anak tidak mau dengan Al-Quran. Anak kita jangankan untuk membaca murajaah, memegang saja tidak mau. Karena senantiasa Al-Quran itu didekatkan dengannya dengan cara paksa, dengan cara perintah. Maka mulailah untuk menanamkan sesuatu yang membuat dia senang dengan Al-Quran, dengan sesuatu yang membuat dia bahagia bersama Al-Quran. Maka ibarat mesin motor, kalau sudah panas enak jalannya. Anak ketika sudah jatuh cinta kepada Al-Quran, tanpa disuruh pun anak itu akan menghafal Al-Quranul Karim, akan menjadikan tujuannya dan cita-cita hidupnya agar bisa menyelesaikan Al-Quranul Karim. Inilah pentingnya kita, para guru, para pendidik, untuk memahami konsep ini. Apatah lagi penggerak lembaga pendidikan, contoh lembaga-lembaga tahfiz. Silahkan Anda membuat target-target. Satu halaman satu hari, satu halaman setengah satu hari, silahkan.
Tapi jangan lupa mengawal anak-anak kita dengan menanamkan keimanan padanya. Jangan lupa akan keimanan yang harus tumbuh subur dalam jiwanya. Kita berharap dengan tumbuhnya hafalan pada anak kita, seiring tumbuh pula cinta dan iman di hatinya. Kita berharap seperti itu. Sehingga hari ini kenapa generasi-generasi kita tidak istimewa dari sisi akhlaknya. Pesantren banyak, pendidikan Islam tumbuh subur, bahkan mahat-mahat tahfiz di mana-mana ada. Tetapi setelah mereka keluar pesantren, keluar dari mahat tahfiz, seakan-akan karakter-karakter mereka itu sungguh berbeda dari apa yang mereka hafal dan mereka pelajari. Dari sisi penanaman iman tadi yang kurang, langsung lompat dari menghafal sampai mengkhatam. Lupa di situ ada tahapan penting, menanamkan iman kepada anak-anak kita. Hari ini kalau Bapak Ibu mencari anak-anak yang hafiz 5 juz, 10 juz itu sangat mudah, Pak. Cukup pergi ke lembaga-lembaga tahfiz akan ditemukan dengan mudah. Tapi PR-nya bukan hanya sekedar anak selesai 5 juz, 10 juz, atau bahkan mungkin 30 juz. PR-nya bagaimana tumbuh dalam jiwa anak kita itu keimanan. Tumbuh kepada dirinya, dalam dirinya itu ada cinta kepada Allah dan Rasul. Semangat di dalam menjalankan agamanya. Itu yang paling terpenting. Maka kita sebagai orang tua harus paham. Kalau kita ingin mencari lembaga-lembaga pendidikan, carilah lembaga-lembaga yang memperhatikan dari sisi ini. Carilah sekolah-sekolah yang memperhatikan sisi iman dan adab. Karena itu sangat penting di dalam proses pembelajaran. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Terakhir, di dalam pembahasan kita, bahwa orang tua yang bersungguh-sungguh di dalam mengawal anaknya, di dalam membersamai Al-Quranul Karim, maka sungguh sangat banyak kebaikan dan pahala yang ia dapatkan nanti di hari kiamat kelak. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya mahkota kemuliaan. Allah berikan sebagai bentuk hadiah kepada orang tua yang telah bersungguh-sungguh mengawal, mendidik dan mensupport anaknya sehingga menjadi seorang hamilul Quran atau amilul Quran, yang hafal Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Tentu ini butuh semangat yang sama antara kita dan pasangan kita. Butuh visi yang sama di dalam mewujudkan cita-cita itu. Komunikasi yang lancar, diskusi yang tak boleh terputus di rumah, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menyemangati antara pasangan. Kita bersabar dengan mengawal anak-anak kita sehingga nanti mereka menjadi orang-orang yang menjadi aset termahal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada kedua orang tua, siapapun, wabil khusus kita yang hadir dalam majelis ini dan siapapun yang mendengarkan kajian kita, agar mengetahui, agar sadar bahwa anak-anak yang usia-usia kecil untuk dijaga dan diperhatikan keikhlasan mereka. Diingatkan menghafal Al-Quran bukan untuk mencari dunia. Diingatkan menghafal Al-Quran bukan untuk dikatakan seorang yang hebat. Diingatkan menghafal Al-Quran bukan untuk disanjung-sanjung oleh orang. Tapi kita ingin ketika Al-Quran itu dihafal menjadi sebuah kebahagiaan yang tak terputus nantinya di hari kiamat kelak. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak meminta tolong kepada Allah agar anak-anak kita diberikan kemudahan di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Sungguh itu saya katakan adalah prestasi hebat, Pak. Andaikan anak-anak kita sudah menghafal sekian juz, bahkan separohnya 15 juz bahkan selesai, sungguh itu adalah prestasi hebat, prestasi cemerlang,
yang didapatkan oleh anak kita. Tapi ingat, itu belum selesai. Masih ada PR kita agar Al-Quran itu hidup di tengah-tengah kehidupan anak kita dan keluarga kita. Kemudian, Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita lihat beberapa mazhab di dalam pembelajaran Al-Quran, kita lihat seperti di Maghrib misalnya, orang-orang di Maghrib arah barat ya, Maroko, itu di dalam pembelajaran Al-Quran mendahulukan ta'limul Qur'ani faqat mal inayati bi rasmihi wa ikhtilafi hamlatil Qur'an fi wa la yukhallituna dhalika bisiwahu fi majalis ta'limihim la min hadisin wala min fikhin wala min syi'rin wala min kalamil Arab. Orang-orang Maghrib di dalam proses penanaman Al-Quran bagi anak-anak mereka itu tidak ada kurikulum yang diberikan kecuali Al-Quran. Bahkan di usia-usia kecil itu semuanya Al-Quran. Tidak dipelajari fikih, tidak dipelajari hadis, tidak pula syair, dan tidak pula bahasa Arab, artinya qawaid-qawaid. Mereka fokus di awal itu dengan Al-Quran saja. Berbeda dengan orang-orang Afrika, orang-orang Afrika, mereka ini mazhabnya yang menggabungkan antara Al-Quran dengan hadis pada umumnya. Kalau kita melihat pola pendidikan di Afrika, mereka itu kurikulum awal mereka adalah dengan memberikan Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bedanya. Kalau kita lihat pula di Al-Andalusia, madhabuhum ta'limul Quran wal kitab min haitsu huwa wa hadha huwa alladhi yura'unahu fil ta'lim fala yaktasiruna 'ala al-Quran bal yukhallituna fi ta'limihim lil walidani riwayat asy-syair wa tarassul wa ghairuha. Nah, kalau di Andalusia mereka gabungkan metode pembelajarannya itu, mereka gabungkan antara Al-Quran, hadis Nabi, dan beberapa ilmu-ilmu seperti syair, kemudian tajwid, dan kemudian bagaimana cara menulis Al-Quran, dan beberapa ilmu-ilmu yang lain. Kita di timur, Ahlul Masyriq, metode pembelajaran kita adalah dengan menggabungkan antara Al-Quran dan beberapa ilmu-ilmu lainnya. Nah, ini kalau kita lihat dalam metode pembelajaran di berbagai dunia, maka arah orang-orang Maghrib itu mereka memulai hanya dengan Al-Quran saja. Ya, sehingga mereka banyak menguasai Al-Quranul Karim dan dengan segala ilmu yang ada tentang Al-Quranul Karim. Nah, kita orang-orang Masyriq, orang timur, maka metode pembelajaran pada umumnya adalah dengan menggabungkan antara Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang lain, tapi yang pertama kali yang dimulai adalah Al-Quran. Nah, tentu juga kita butuh ya sebagai perbandingan ilmu di berbagai tempat, bagaimana mereka mengawali ya kehidupan mereka dan bagaimana generasi besar di masa yang akan datang, dan itu menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk kita dalami bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang berkahi pertemuan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah di dalam mendidik anak-anak kita untuk menanamkan cinta kepada Al-Qur'anul Karim, dan kita bersungguh-sungguh kedua pasangan untuk mengawal mereka sehingga menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, sehingga kita menjadi orang-orang yang melantunkan ayat-ayat Allah di dalam kehidupan kita dan mengamalkan isi kandungannya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.